Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai lingkaran. Ini soalnya, nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, tali busur ditunjukkan oleh. Jadi di sini kita akan menentukan tali busur. Di sini ditunjukkan oleh, misalnya yang A. A adalah AO. AO ini adalah namanya jari-jari. Kemudian yang B, OE. OE ini adalah OE. OE ini namanya apotema. Kemudian C, DC. DC ini namanya tali busur. Kemudian OC. OC ini namanya jari-jari. Jadi tali busur ini ditunjukkan oleh yang C. Jadi DC ini adalah tali busur. Kemudian nomor 2, perhatikan kembali gambar pada soal nomor 1. Ruas garis OE dinamakan. OE ini adalah OE. Jadi ini adalah garis namanya apotema. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi ini apotema. Jadi yang A ini tali busur yaitu DC. Kemudian yang B ini jari-jari. Jari-jari ini adalah dari titik pusat ke kelengkungan lingkaran. Misalnya OA, OB, dan OC. Kemudian yang D adalah busur. Busur ini adalah garis lengkung DC, kemudian garis lengkung AD, kemudian garis lengkung AB, dan garis lengkung BC. Jadi ini namanya busur. Dan garis OE ini dinamakan apotema. Jadi ini adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur, namanya apotema. Kemudian nomor 3, dari gambar soal nomor 1, daerah yang diarsir disebut. Jadi daerah yang diarsir adalah yang ini. Jadi ini adalah namanya juring. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, itu juring. Ini jawabannya. Kemudian nomor 4, diameter adalah. Jadi di sini kita akan mengartikan diameter ini. Jadi di sini ini misalnya lingkaran. Kita coba mengartikan diameter ini dari pilihan-pilihannya. Jadi yang A ini tali busur yang melalui titik pusat. Jadi di sini lingkarannya. Kemudian ini titik pusatnya. Kemudian tali busur ini adalah jarak yang melalui titik pusat. Jadi garis yang melalui titik pusat ini namanya tali busur. Jadi tali busur yang melalui titik pusat. Berarti ini namanya diameter. Berarti ini benar. Kemudian yang B, jarak dari titik pusat ke kelengkungan lingkaran. Jadi jarak dari titik pusat ke kelengkungan lingkaran. Ini adalah jari-jari, yang B ini jari-jari, bukan diameter. Kemudian yang C, garis lengkung dari satu titik ke titik lain pada lengkungan lingkaran. Garis lengkung dari satu titik ke titik lain, ini namanya adalah busur. Jadi yang C ini namanya busur. Kemudian yang D, garis tegak lurus dari tali busur ke titik pusat. Jadi misalnya tali busurnya di sini, kemudian garis tegak lurus dari titik pusat ke sini, berarti ini namanya apotema. Jadi yang D ini adalah garis apotema. Jadi yang namanya diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi ini tali busur yang melalui titik pusatnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 5, jari-jari sebuah lingkaran memiliki panjang 35 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah. Jadi di sini kita akan menghitung keliling lingkarannya. Jadi keliling lingkaran ini rumusnya adalah yaitu sama dengan 2πr. Jadi ini menggunakan jari-jari, yaitu rumusnya 2πr. Jadi di sini sama dengan 2 dikali dengan pi. Pi-nya ini 22/7. Karena 35 ini bisa dibagi 7. Jadi di sini memakai 22/7. Kemudian dikali dengan R-nya adalah 35. Jadi di sini 35-nya bisa dibagi 7, yaitu 5. Maka di sini sama dengan 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian 22 dikali 10 adalah 220. Jadi di sini adalah 220. Jadi 220 cm. Jadi ini keliling lingkarannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 6, seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan dibuat sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran kawat tersebut adalah.
Jadi di sini kawatnya dibuat sebuah lingkaran. Jadi di sini kawatnya adalah misalnya seperti ini. Jadi ini dibuat lingkarannya. Panjangnya ini adalah 88 cm. Berarti 88 cm ini adalah keliling lingkarannya. Jadi keliling lingkarannya ini adalah sama dengan 88 cm. Maka kita akan menentukan jari-jari lingkarannya. Jadi jari-jari lingkaran ini kita gunakan rumus keliling lingkaran. Jadi karena yang dicari jari-jarinya, berarti rumus keliling lingkarannya ini adalah 2pi R. Jadi ini rumus keliling lingkarannya sama dengan kelilingnya yaitu 88. Maka di sini yaitu 2 dikali dengan pi-nya, kita menggunakan 22/7. Jadi 22/7, kemudian dikali dengan R, R-nya ini yang kita cari, kemudian di sini sama dengan 88. Nah, di sini kita kalikan dulu, 2 dikali 22 adalah 44, jadi di sini adalah 44/7 dikali dengan R sama dengan 88. Maka R-nya adalah sama dengan, ini 44/7-nya kita pindahkan ke sini, jadi di sini adalah 88. Kemudian kita pindahkan ke sini, jadi dibalik, jadi ini dibalik dikali dengan 7/44. Jadi hasilnya di sini sama dengan, jadi 88 dibagi 44 hasilnya adalah 2. Jadi 2 dikali 7 adalah 14. Jadi R-nya atau jari-jarinya adalah 14 cm. Jadi ini jari-jarinya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 7. Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap sepeda menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 500 meter. Jika pembalap tersebut menempuh jarak 15.700 meter, maka jumlah putaran yang ditempuh pembalap tersebut adalah. Jadi di sini, ini kita gambarkan terlebih dahulu lingkarannya. Jadi misalnya lingkarannya seperti ini, kemudian ini titik pusatnya, kemudian ini jari-jarinya. Jadi jari-jarinya ini adalah 500 meter. Jadi 500 meter, kemudian jarak yang ditempuh pembalap ini adalah ini 15.700 meter. Berarti pembalap ini bergerak mengelilingi lingkaran. Jadi di sini satu putaran ini, jadi satu putaran lingkaran ini sama dengan keliling lingkarannya. Jadi satu putaran adalah keliling lingkarannya. Berarti kita hitung keliling lingkarannya terlebih dahulu. Jadi keliling lingkarannya adalah sama dengan, ini kita gunakan rumus keliling lingkaran yaitu 2pi R, karena di sini yang diketahuinya adalah jari-jari. Kemudian di sini sama dengan, ini 2 dikali dengan pi-nya adalah 3,14, karena di sini tidak bisa dibagi 7. Jadi di sini adalah 3,14, kemudian dikali dengan jari-jarinya adalah 500. Maka di sini sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 500, hasilnya adalah 3.140 meter. Jadi ini hasilnya 3.140 meter. Jadi keliling lingkarannya adalah 3.140 meter. Jadi satu putaran ini jaraknya adalah ini 3.140 meter. Maka ketika menempuh jarak ini berarti banyak putarannya, jadi banyaknya putaran adalah ini dibagi jadi 15.700. Jadi 15.700 ini dibagi dengan satu putaran ini jadi 3.140. Jadi 15.700 dibagi 3.140 adalah, jadi ini nolnya bisa dicoret, yaitu hasilnya di sini sama dengan 5 putaran. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini pembalap ini adalah menempuh 5 putaran. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika keliling persegi 56 cm, maka keliling lingkaran adalah. Jadi di sini persegi ini sisinya sama, jadi AB
CD, ini perseginya sisi AB ini sama dengan sisi BC. Berarti di sini keliling perseginya 56. Berarti ini sisinya sama, jadi sisinya sama semua. Berarti keliling persegi ini adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ini kelilingnya. Hasilnya adalah keliling persegi ini adalah 56 cm. Jadi di sini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ini hasilnya adalah 4S. Jadi 4S yaitu sama dengan 56. Maka panjang sisinya dari persegi ini adalah 56 dibagi 4. 56 dibagi 4 hasilnya adalah 14. Jadi 14 cm. Jadi panjang sisi dari persegi ini adalah 14 cm. Jadi di sini ini panjangnya 14 cm, kemudian di sini sisinya adalah 14 cm. Kemudian kita akan mencari keliling lingkarannya. Keliling lingkarannya adalah di sini titik pusatnya, maka kita akan menentukan ini. Ini adalah diameternya. Jadi diameter lingkarannya adalah ini. Berarti AC ini adalah diameter lingkarannya. Kita hitung AC-nya. Jadi AC ini adalah sama dengan ini AC ini adalah dari segitiga ABC, ini titik siku-sikunya, jadi ini besarnya 90 derajat, berarti depan sudut 90 derajat ini adalah sisi yang terpanjang. Jadi AC ini sisi yang terpanjang, maka kita gunakan rumus teorema Pythagorasnya, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi ini ditambah karena ada AC ini sisi yang terpanjang. Jadi di sini sama dengan akar dari AB-nya adalah 14, jadi 14 kuadrat ditambah dengan BC-nya adalah 14, jadi 14 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 14 kuadrat adalah 196. Jadi di sini ditambah dengan 14 kuadrat adalah 196. Maka di sini sama dengan akar dari 196 ditambah 196 adalah 392. Jadi akar dari 392. Ini hasilnya adalah akar dari 392 ini kita uraikan. Jadi di sini adalah akar dari 196 dikali dengan akar 2. Jadi ini diuraikan menjadi seperti ini, maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 196 ini adalah 14. Jadi 14 akar 2. 14 akar 2 cm. Ini adalah diameternya. Jadi diameter lingkarannya adalah ini 14 akar 2 cm. Kemudian kita hitung keliling lingkarannya. Jadi keliling lingkarannya adalah itu sama dengan rumus keliling lingkaran ini adalah pi dikali d. Jadi pi d ini rumus keliling lingkarannya, maka kita masukkan angkanya yaitu sama dengan pi-nya kita gunakan 22/7 karena 14 bisa dibagi 7. Jadi di sini ada 2/7 dikali dengan diameternya adalah ini 14 akar 2. Jadi di sini 14 bagi 7 adalah 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 22 dikali 2 adalah 44. Jadi di sini 44 akar 2. 44 akar 2 cm. Ini keliling lingkarannya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, sebuah roda berputar sebanyak 50 kali. Jika roda tersebut memiliki diameter 10 cm, maka jarak yang ditempuh roda tersebut adalah. Jadi di sini rodanya ini banyak putarannya 50, kemudian diameternya 10 cm. Jadi di sini roda berputar ini adalah satu putaran itu adalah sama dengan keliling lingkarannya atau keliling rodanya. Maka kita gunakan rumus keliling lingkarannya. Jadi di sini rumus keliling lingkaran itu adalah sama dengan ini adalah yang diketahuinya diameter, berarti di sini adalah pi dikali dengan diameternya. Maka di sini sama dengan ini pi-nya kita gunakan 3,14. Jadi 3,14 karena ini tidak bisa dibagi 7. Jadi ini dikali dengan 10.
Maka hasilnya di sini sama dengan 3,14 dikali 10 adalah 31,4. Jadi 31,4 cm. Ini keliling lingkarannya. Jadi satu putaran adalah ini 31,4 cm. Jadi ini jaraknya yang ditempuh satu putaran ini. Maka di sini ini kita kalikan dengan 50. Jadi di sini banyak putarannya atau jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuhnya adalah sama dengan 50 karena banyak putarannya adalah 50 dikali dengan 31,4. Maka hasilnya di sini sama dengan 31,4 dikali 50 adalah 1570. Jadi ini hasilnya. Jadi 50 dikali 31,4 adalah 1570. Jadi di sini adalah sentimeter. Jadi ini jarak yang ditempuhnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai lingkaran.